Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Rina dengan NIM 19210028, yang kedua ada Sipa Kamila Sukma dengan NIM 19210018, dan yang ketiga ada Lisna Saidah dengan NIM 19210019. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Poin yang akan kami jelaskan pada materi ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada kaidah kebahasaan, yang kelima ada ciri-ciri, yang keenam ada tujuan, yang ketujuh ada langkah-langkah menulis, dan yang terakhir ada contoh. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Selain itu, laporan observasi ialah paparan kejadian berdasarkan pengamatan yang menggambarkan objek yang bersifat umum. Dalam bentuk laporan ditulis dengan ringkas dan padat. Laporan dapat berupa laporan kegiatan yang di dalamnya ada objek atau hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi biasanya dibuat dalam konteks kegiatan ilmiah yang mengharuskan penggunaan bahasa yang objektif, efektif, baku, dan ilmiah. Dalam teks laporan hasil observasi biasanya terdapat penanda-penanda leksikal yang menunjukkan keilmiahan sebuah disiplin ilmu tertentu. Selain itu, bahasanya yang denotatif akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami teks tersebut. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai dengan fakta apa adanya, tanpa ada opini. Struktur teks laporan hasil observasi dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu pernyataan umum dan sejumlah paragraf yang terdiri dari aspek yang dilaporkan. Dipertegas oleh Kosasi pada tahun 2012-46 yang mengemukakan struktur teks laporan hasil observasi sebagai berikut, yaitu 1. Definisi umum yang menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, dan berbagai aspek lainnya. Nah, yang kedua ada deskripsi pembagian yang menjelaskan mengenai aspek-aspek tertentu dari objek yang akan diobservasi. Nah, yang ketiga ada deskripsi manfaat yang menjelaskan mengenai kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu berfungsi untuk melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Yang kedua yaitu menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Yang ketiga yaitu sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama menggunakan prasanomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Semua kata itu digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku
seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Yang kesepuluh, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Dan yang terakhir yaitu teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan teks laporan hasil observasi. Salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi yang objektif, faktual, dan aktual. Objektif di sini yaitu artinya teks tersebut memberikan informasi suatu objek yang jelas, batasan masalah, juga ruang lingkupnya. Faktual berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan aktual adalah yang harus sesuai dengan yang baru saja terjadi. Informasi dalam teks laporan hasil observasi diambil dari data yang aktual atau yang betul-betul terjadi. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Dan yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Terdapat contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. 1. Pernyataan umum. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. 2. Terdapat deskripsi bagian, yaitu jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika perhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara dengan panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo
memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang, giginya banyak menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik, menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam, legam, dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. 3. Deskripsi manfaat. Binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti kekayaan negeri ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai teks laporan hasil observasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.